Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita membahas bahwa di antara tanda kiamat itu sudah dekat, yaitu ketika sebuah kemaksiatan langsung dibalas di dunia oleh Allah kepada umat Muhammad SAW. Karena pada sebenarnya Allah menunda azab kepada umat Muhammad sampai ke akhirat. Itu salah satu tanda kasih sayang dan keistimewaan umat Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksiat kebiasaannya tidak diperlakukan seperti umat-umat terdahulu. Jadi umat terdahulu kalau melakukan maksiat langsung dihabisi, dibinasakan, sampai bahkan tidak tertinggal anak dan cucu. Namun kalau maksiat dibalas oleh Allah di dunia dan itu ternyata menjadi tanda bahwa kiamat itu berarti sudah dekat. Kalau sudah begitu, Allah rubah keadaan. Nah, kita telah membacakan hadis, itu kata Nabi, ada 5 maksiat yang kalau dilakukan oleh umat Muhammad, maka seandainya Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan akibat daripada maksiat tersebut, maka itu menjadi tanda zaman itu akan berakhir. Dan kita sudah membacakan satu dari yang 5, itu yang kita bahas minggu yang lalu adalah apabila zina telah merajalela atau zina telah merebak, memamerkan zina, dan akibatnya kalau seandainya Allah menurunkan penyakit ta'un, penyakit mewabah sekaligus penyakit yang tidak ditemukan obatnya atau tidak ditemukan di zaman-zaman sebelumnya, maka itu adalah tanda bahwa Allah telah merancang tentang azab yang diberikan kepada para penzina di dunia. Dan kita telah melihat kenyataan itu. Zina menjadi penyebab COVID datang, dan kita tidak tahu apa lagi yang akan menimpa kita. Dan kita telah merasakan pandemi ta'un, penyakit yang mewabah, kematian massal. Lalu sekaligus juga kita telah menyaksikan hari ini orang-orang yang terlibat dalam dunia zina, baik yang sejenis atau LGBT ataupun dengan lawan jenis, mereka ditimpa penyakit virus HIV/AIDS dan itu tidak ditemukan obatnya sampai hari ini. Dan penyakit itu tidak tercatat dalam sejarah pernah ditimpakan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Artinya, satu maksiat ini kita telah menemukan bahwa Allah
telah menimpakan sesuai dengan hadis Nabi yang Nabi utarakan lebih dari 1400 tahun yang lalu, yang di masa itu Nabi tidak bisa mengatakan apa nama penyakitnya, namun Nabi sudah memberi sinyal bahwa hati-hati dengan zina yang merajalela. Dan HP itu menjadi salah satu jembatan menuju zina yang paling kuat hari ini. Anak-anak SD sudah mengenal zina. Tontonan-tontonan porno itu dianggap menjadi tontonan biasa. Itu SD. SMP sudah punya pacar, lalu melampiaskan keinginannya untuk berzina. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau mau jaga keluarga, jagalah anak dari selimut HP di dalam rumah yang begitu merajalela. Baik, kemudian kita lanjutkan dosa kedua. Dosa kedua yang apabila dilakukan kemudian jatuhnya azab Allah di dunia, dan itu menjadi tanda juga yang disebutkan dalam satu hadis ini. Rasulullah menyambung dengan mengatakan dosa yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhizu bisinin wa syiddatil mu'unah atau ma'unah wa jawri sultan alaihi. Nah, kata Nabi, kalau seandainya nanti umatku mulai melakukan maksiat, yaitu yang kusul mikyal, mereka mengurangi timbangan, jadi mengurangi takaran, wal mizan, mengurangi takaran dan timbangan. Nah, ini dosa berikutnya. Apa yang Allah akan berikan? Ukhizu bisinin. Jadi kalau itu yang terjadi nanti, seandainya Allah memberikan akibatnya, yaitu berupa as-sinin, masa-masa paceklik atau kelaparan, wa syiddatil ma'unah, goncangnya atau tidak stabilnya ekonomi atau goyahnya ekonomi, wa jawri sultan alaihi, lalu kemudian Allah izinkan di tengah-tengah mereka dipimpin oleh penguasa yang zalim. Jadi Allah sebutkan satu maksiatnya, Nabi sebutkan satu maksiatnya, lalu Nabi sebutkan kalau tiga akibatnya turun, maka itu tanda zaman akan berakhir. Dan dosa ini tadi Nabi sebutkan adalah mengurangi takaran atau timbang. Dalam Al-Quran ada dua surat yang Allah langsung memulai dengan ancaman neraka lebih dahulu, baru menyebut dosanya. Jadi saking besar dan bahayanya dosa tersebut dan dilakukan dengan masif, ya, artinya orang bisa jatuh ke dalamnya dengan mudah. Yang pertama yaitu wailul likulli humazatin lumazah, neraka, atau kalau diartikan terjemah celaka. Neraka itu wail itu salah satu dari lubang neraka, kata ahli tafsir. Jadi kalau kita mau lebih tegas mengatakan bahawa neraka kepada siapa? Pada mereka yang ahli mengupat. Jadi humazah itu arti dasarnya hembusan, hamazah, ya, hembusan, diartikan dengan mengupat, ya, atau ghibah, itu karena mengupat itu hasil daripada hembusan syaitan. Makanya orang mengupat itu semakin dihembus semakin nikmat mengupatnya. Cukup satu judul saja, itu langsung bercabang-cabang terus saja. Itu kadang-kadang kalau seandainya dua orang bertemu, contohnya misal dua orang ibu-ibu bertemu di pasar, itu begitu disebutkan satu perkara yang sifatnya mengupat tentang aib orang, itu ikan di tangan, sayur, ya, kemudian berat tangan itu dengan berbagai barang yang dia bawa dari pasar. Cuma karena sudah bertemu dengan kawan yang pas untuk mengupat, itu tangan tak terasa, tidak terasa berat sedang membawa barang, ya, nanti ujung-ujungnya setelah mengupat tangan sudah memerah. Nah, itu nikmatnya mengupat, ya.
kita tidak sedang bicarakan itu. Dan yang kedua, surah Al-Mutaffifin, ketika Allah menyebutkan wailul lil mutaffifin, nerakalah bagi para mutaffif. Mutaffif, tatfif atau taffafa, yutaffifu tatfif, itu artinya curang. Bagaimana curangnya? Allah jelaskan, alladzina idza kalu 'alan nas yastawfun. Mereka itu kalau barang mereka yang ditimbang oleh orang, yastawfun, mereka minta untuk dipenuhi. Kalau barang mereka ditimbang oleh orang, mereka minta untuk dipenuhi, tidak boleh kurang-kurang. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau seandainya mereka yang menimbang barang orang, mereka menguranginya. Itu mutaffif. Jadi kerjanya mencelakai orang, tapi tidak mau dicelakai. Dia menzalimi orang, tapi tidak mau dizalimi. Jadi dulu mutaffif ini, para mutaffif ini, Allah telah sebutkan menjadi salah satu kebiasaan dari bangsa Madian yang diutus oleh Allah Nabi Syuaib kepada mereka. Jadi bangsa Madian ini diingatkan oleh Nabi Syuaib. Ketika kata Allah dalam surat Al-A'raf, Allah utus Syuaib, wa ila Madyana akhahum Syuaiban, kami utus Syuaib ke kaum Madian. Lalu Nabi Syuaib menasihati mereka dengan mengatakan, alla ufil kaila wa la tukhsirul mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum. Jadi Nabi Syuaib selalu mengatakan, penuhilah timbangan, jangan engkau kurangi timbangan tadi, jangan engkau sakiti, jangan engkau rugikan orang lain. Itu nasihat Nabi Syuaib. Ternyata kaum itu tidak mendengarkan. Jadi terus-terusan ini menjadi sebuah hal yang dianggap biasa di zaman Nabi Syuaib hidup. Apa yang Allah lakukan kepada mereka? Allah habisi mereka dalam satu malam dengan gempa yang luar biasa. Allah goncang, lalu kemudian matilah mereka sekaligus. Itu yang kita mau kasih tahu, bahwa begitu bencinya Allah kepada orang-orang yang melakukan kecurangan ini. Kalau bukan seandainya umat Muhammad, sungguh kita pun akan diperlakukan sama kalau ini terjadi. Orang terdahulu dihabisi Allah karena pekerjaannya mengurangi timbangan, curang. Dan jemaah bakar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaum jahiliyah itu mulai juga melakukan hal yang sama. Allah memberikan kalimat tentang mikian, tentang timbangan, karena dulu sederhananya salah satu praktek kecurangan yang terjadi adalah timbangannya yang diperberat. Kalau ingin mengurangi takaran barang orang, itu di bawah timbangan itu diletakkan besi. Jadi besi itu dengan beratnya 1 on gitu. Jadi orang ketika menimbang barangnya, dia sudah nampak 1 kilo, padahal sebenarnya 9 on. Nah, itu praktek yang sederhana terjadi dari masa jahiliyah. Tapi kalau dia ingin ditimbang barangnya oleh orang, dia memperhatikan baik-baik. Dia tidak mau kalau dikurangi. Jadi dia tidak mau haknya diambil, tapi dia selalu mengurangi hak orang. Dan ini praktek kecurangan pada jual beli ini cuma pada salah satu sisi, jemaah makan Allah. Kalau sekarang mungkin orang tidak mudah untuk ditipu seperti itu. Kalau dia beli gula, kalau ditimbang di kedai 1 kilo, dia akan timbang kembali, karena kita mudah memiliki timbangan sendiri. Kita akan timbang sendiri di rumah. Ternyata di rumah 9 on. Langsung kita akan mendatangi kembali. Itu bisa-bisa barang kita campak ke mukanya, lalu kita viralkan. Artinya zaman sekarang orang tak mudah untuk ditipu dengan hal begitu, walaupun ada perbuatan itu. Tapi orang tak terlalu berani melakukannya. Saya melihat beberapa tayangan di India.
Itu sering terjadi praktek seperti itu, mengurangi timbangan. Ada bahkan kadang-kadang ketika orang membeli jeruk, dibiarkan orang tersebut memilih jeruknya sendiri. Lalu kemudian ketika mau ditimbang, dia ganti dengan jeruk yang telah dia kumpulkan dalam plastik di belakang gerobaknya. Ini sambil pura-pura nimbang, dia ganti yang sudah dia persiapkan juga sekilo dengan jeruk yang sebahagiannya busuk. Itu di India masih banyak tayangan yang menggambarkan kehidupan di sana itu begitu. Tapi mereka kafir, mereka itu Hindu. Jadi kekafiran mereka sudah cukup untuk menutupi semua maksiat. Makanya orang kafir itu maksiatnya tidak diperhitungkan. Kenapa? Kekafirannya melebihi daripada maksiat, dan itu seburuk-buruknya maksiat. Nanti orang kafir itu Allah tidak akan tanya kepada mereka tentang apakah kamu pernah mencuri, lihatlah catatanmu bahwa kamu pernah. Tidak, cukup dengan syirik saja sudah cukup untuk menjadi vonis awal. Kita ini Muslim, di negeri Muslim pun kadang-kadang terjadi, walaupun itu perkara yang kadang-kadang dalam jual beli sudah mulai dikurangi. Bagaimana orang berani menjual beras 1 sak atau menjual gula 1 sak yang gula itu telah ditusuk dengan besi penusuk, itu apa namanya Pak? Corok. Carok, kalau carok di Madura. Corok itu ditusuk. Ditusuk langsung dari empangnya, apa lagi bahasa Indonesia empangnya, dari bahasa Indonesia aja, dari karungnya. Kita cukup mudah bahasa Indonesia nya. Kalau subuh-subuh kita kehilangan kosakata. Jadi itu sudah diambil duluan. Mungkin ada sekitar 1 atau 2. Tertulis di karungnya 50 kilo misalnya. Tapi kita sudah ambil 2 besi carok itu kita ambil. Kemudian kita masukkan ke dalam karung yang lain. Ada sekitaran 100 karung, ambil, masukkan ke karung yang lain. Terkumpullah 1 sak yang lain. Kita beli dengan apa, jaminan, kita lihat ini pasti tidak mungkin diganggu nih. Tertulis 50 kilo misalnya. Ternyata sudah 49 kilo. Itu praktek yang terjadi. Ini termasuk mutaffif, orang-orang yang curang. Nabi SAW ketika melewati suatu pasar, lalu Nabi memasukkan tangannya ke dalam barang yang sedang dijual berupa buah-buahan. Nabi masukkan ke dalam bahagian bawah. Lalu begitu dikeluarkan tangannya basah. Tangan Nabi basah. Lalu kemudian Nabi, tentu maksud tangan basah ada yang busuk yang diletakkan di bawah, tidak disingkirkan. Jadi keinginan penjual untuk memasukkan yang busuk itu ke dalam plastik ketika ada langsung diingatkan oleh Nabi tentang bahayanya perbuatan tersebut. Makanya Umar radhiyallahu anhu tidak mengizinkan orang-orang berdagang di pasar kecuali memahami dulu fikih jual beli. Kata Umar, belajar dulu tentang fikih, belajar dulu tentang jual beli, hukum haram jual beli, dan belajar tentang riba, baru diizinkan jualan di pasar. Kalau sekarang, Masya Allah, mana ada urusan begitu? Karena yang mencoba menyuruh pun memang ahlinya korupsi. Pasar mau diatur oleh para pejabatnya buat riba merajalela di pasar. Jadi kecurangan seperti itu akan terjadi. Dan sekarang dialih fungsikan kadang-kadang cabai yang sebenarnya tidak segar dasarnya, tapi sebelum dijual akan disemprot dengan sesuatu yang menyegarkan. Ada semprotnya Pak, semprot untuk bau, semprot untuk tomat, sehingga dia ketika mau dijual itu warnanya merekah. Itu hal-hal begitu termasuk mutaffif. Kita tidak jujur ingin memberitahu bahwa sebenarnya barang ini adalah barang yang tidak baik. Termasuklah mutaffif itu mengurangi kualitas dengan cara menipu. Kita mengatakan ini kita bungkus dengan selimut KW1, padahal itu bukan barang ori, bukan barang ini, tapi kita selimuti dengan cara itu. Itu mutaffif. Tapi hendaknya kita jangan berfikir bahwa dia hanya terjadi di perdagangan. Tidak. Allah ketika menyebut mutaffif
itu Allah Subhanahu Wa Taala ingin membuat sebuah pemahaman semua perilaku curang apapun itu disebut dengan mutaffifin, dan nerakalah bagi mereka. Dalam dunia modern ini, mutaffif itu termasuk perilaku curang. Seorang majikan yang tidak membayar upah buruhnya setelah dia bekerja, dia ingin bangunan yang dia buat, bangunan yang dia inginkan itu harus sempurna, tapi upahnya tak dibayar sesuai perjanjian. Itu mutaffif. Begitu juga seorang tukang meminta bayaran daripada orang yang menyewanya atau majikan yang menyewanya atau yang mau dibuatkan bangunan. Dia minta uang sampai selesai dia minta uang, ternyata bangunannya tidak dia selesaikan seperti keinginan daripada orang yang menyuruhnya. Itu mutaffifin. Lihatlah bagaimana hari ini pimpro-pimpro yang diberikan proyek lalu kemudian mengurangi jatah proyeknya agar banyak tersisa untuk kantong-kantong mereka. Yang aspal disuruh buat dengan takaran begini aspalnya, begini pasirnya. Yang harus dibuat dalam satu bangunan begini bentuknya, kemudian harus begini semennya, macam-macam, ternyata dikurangi sampai akhirnya banyaklah tersisa uang mereka. Itu mutaffifin. Makanya ada ceramah yang mengatakan bahwa itu proyek-proyek yang dipegang oleh banyak orang hari ini itu sebenarnya banyak yang menjadi penyebab sumber nerakanya orang. Sehingga ada yang lebih berani lagi dengan mengatakan kontraktor semuanya dalam neraka. Saya tidak bilang begitu, itu ceramah orang. Ada ceramah orang, silakan dengar, mengatakan yang kontraktornya mandum dalam neraka. Tapi ada benarnya juga, walaupun tidak semuanya. Dan mudah-mudahan yang salat itu tidak berani melakukan hal begitu, karena salat mencegah keji dan munkar. Jadi mutaffif itu dilakukan di zaman modern dengan berbagai level. Orang yang bekerja sebagai PNS, gajinya tetap tidak dikurangi, tetapi selalu masuknya dia kurangi. Jadi kalau gaji tidak boleh keluar, tidak boleh kurang. Asal terlambat gaji, ribut di dalam grup WA, ribut, kemudian demo macam-macam. Tapi kinerja dia tak lakukan sesuai dengan yang diinginkan. Itu kan cocok, Pak. Allazina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Kalau hak dia tak boleh kurang sedikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, tapi hak orang dia tak masalah menguranginya. Nah, itu contoh. Itu kalau model PNS yang duduk di kedai kopi dari pukul 8 sampai pukul 10. Duduk di kedai kopi dari jam 8 sampai jam 10 masuk kantor. Baru-baru ini viral tayangan di salah satu kantor Samsat di mana Pak yang viral itu? Di Kalimantan atau saya lupa Pak, baru diviralkan ya. Ini Masya Allah, orang yang ngantri untuk membayar pajak itu ramai sekali. Mereka menari-nari di dalam kantor, tidak melayani orang. Itu baru-baru viral Pak. Ya, bayangkan, maka semua pekerjaan kita bisa masuk mutaffifin. Semua pekerjaan, apapun, dunia kesehatankah, dunia pendidikan-kah, guru yang tak masuk kerja, ternyata dia punya kantor lain, datang ke sekolah hanya fingerprint saja, lalu kemudian pergi ke tempat lain untuk mengurus kebunnya, lalu kemudian datang balik ke sekolah untuk kembali fingerprint pulang, ambil gaji penuh, tapi tak bekerja sesuai dengan apa yang dinasihati. Kita sibuk melihat pedagang, padahal maksud Allah semua kecurangan itu sama hukumnya, termasuk golongan mutaffif. Saya sering memberi contoh-contoh yang berhubungan dengan kehidupan kita sendiri. Contohnya misalnya menjadi dosen yang seharusnya dalam satu semester 16 kali pertemuan atau minimal 15 kali, tapi kemudian hanya masuk 8 kali. Satu kali masuk, anak-anak disuruh tampil, disuruh presentasi 2 presentasi atau 2 kelompok, padahal di jam yang sama presentasi 2 kelompok, lalu tanda tangan 2 kali. Sekali masuk tanda tangan 2 kali dengan alasan 2 kelompok tampil. Dari 16 tamang cuma 8 kali masuk, gaji ambil penuh. Tak ada yang berani mengembalikan, saya tak berhak ambil gaji bulan ini, setengah saya kembalikan. Tak ada. Dan anehnya hal-hal begini Pak, orang-orang yang baik itu tersingkirkan, yang mencoba menasihati tersingkirkan. Pejabat-pejabat yang jujur itu tak disukai oleh kelompok-kelompok yang sudah membiasakan kezaliman tersebut. Nah, apa yang terjadi, jemaah Allah?
Kalau itu sudah merajalela di semua lini terjadi kecurangan, mulai dari pucuk pimpinan dari presiden sampai ke level paling bawah, pekerjaan paling bawah pun kecurangan terjadi. Rasulullah mengatakan kalau Allah menurunkan tiga akibatnya, yaitu terjadinya musim paceklik, artinya sering kelaparan, dan ini tentu tidak terjadi di sini, terjadi di kota lain. Artinya seringnya terjadi masa paceklik, gagal panen, kemudian buah tidak lagi berkualitas, tak bisa dijual, termasuk para petani membuang tomatnya, membuang cabenya, kemudian turun harga sampai terbanting, sampai tidak ada harga. Lalu kemudian wasyiddatul maunah, goyangnya atau tidak stabilnya ekonomi. Kita hari ini pegang uang, tiba-tiba langsung anjlok ke takaran paling rendah. Jadi kehidupan kita tak jelas. Di saat negeri lain yang menjual minyak dengan semurah-murahnya ternyata memproklamirkan untungnya luar biasa. Di negeri kita menjual minyak dengan mahal tapi selalu memproklamirkan kami rugi itu terusan Pak. Minyak mahal juga tapi rugi juga. Dulu begitu murahnya barang, kemudian kita mendapatkan kenyataan begitu susahnya kita untuk membeli suatu kebutuhan hidup. Jadi benar-benar goncang, kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak stabil. Tiba-tiba keluar pengumuman pajak dinaikkan 250%. Model-model begitu, hidup itu di antara umbang-ambing yang tidak jelas. Dan ini tak diberikan oleh Allah di semua negeri, karena ini berurusan dengan maksiat. Dan azab ketiga kata Rasulullah, yaitu dikuasai atau diizinkan oleh Allah untuk dikuasai negeri itu oleh pemimpin yang zalim, pemimpin yang tak lagi memikirkan rakyat, pemimpin yang hanya peduli dengan partainya. Yang penting partai sejahtera, rakyat mampuslah sana. Kenapa dia terpilih? Kenapa dia bisa terpilih? Kenapa sampai 2 periode disambung dengan periode ketiga yang abu-abu? Kenapa bisa terjadi semua itu? Apakah izin kita atau izin Allah? Izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengizinkan kita dipimpin oleh orang yang tak faham agama, yang tak peduli dengan kesejahteraan rakyat, tak peduli dengan kezaliman? Kenapa bisa begitu? Ternyata salah satunya kita mengundang mereka. Bagaimana mengundangnya? Terjadinya maksiat di dalam ukuran kecurangan yang telah kita lakukan. Jadi kita biarkan. Jadi waktu amar ma'ruf nahi mungkar tidak jalan lagi. Jadi para ulama yang hanya duduk di kantor-kantor, menulis jurnal, menulis buletin, masukkan ke buletin, tak ada lagi amar ma'ruf. Ulama tak turun lagi ke pasar. Mereka yang diizinkan berkuasa tak lagi peduli, yang penting kami keluar gaji. Begitu hidup terus-terusan jemaah melakukan Allah, maka Allah terus akan membuat sebuah azab yang intinya, kalau 3 azab ini telah berlaku pada kita karena kecurangan yang kita lakukan, itu pertanda berarti Allah tak menundanya di hari kiamat, karena nanti akan ada azab yang lebih pedih. Tapi yang ingin Nabi katakan, kalau itu menimpamu, maka kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat, karena Allah telah turunkan langsung balasannya di dunia. Jadi tidak ada cerita bisa mengubah suatu kaum kecuali mengubah dulu prinsip untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah melakukan Allah, ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan bagi kita, walaupun kita tahu ini terjadi, tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.